Kita sampai di segmen terakhir dalam Prime Time Talk hari ini. Pak Syarifudin silahkan, tadi belum sempat dijawab. Jadi benarkah dalam hal ini parpol mendompleng Ahok untuk mendapatkan nama? Ya tidak juga. Saya katakan dari awal bahwa kita di Hanura sudah mempunyai satu aturan tersendiri. Sudah mempunyai satu mekanisme yang standar dari Partai Hanura. Sebenarnya kader-kader kita juga banyak. Akan tetapi kan kita melihat keinginan daripada masyarakat Jakarta seperti apa. Sehingga kita harus mengalahkan ego kita tadi. Yang sekarang kan masyarakat kelihatannya banyak memihak kepada Pak Gubernur yang sekarang, Pak Ahok. Ya otomatis kita dengan sendirinya harus mau tidak mau, rela tidak rela, karena itu menjadi satu kebijakan daripada partai, ya harus kita amankan. Yang intinya adalah kita tidak boleh lagi partai yang seperti dulu, yang harus konservatif dan sebagainya. Kita ini sudah partai modern, harus bisa membaca, melihat perkembangan situasi zaman. Tentunya era sekarang ini ya karena kita lihat Pak Ahok itu seorang pekerja keras, jadi otomatis kita melihat beliau dari kinerjanya memang ada beberapa kekurangan, akan tetapi tertutupi dengan katakanlah kinerjanya tadi. Sehingga salah satu pilihan dari partai kita memilih atau mendukung beliau karena kan tadi dari hasil kinerjanya tadi. Pak Ikrar, tadi Anda mengatakan bahwa dari segi demokrasi sebenarnya kalaupun nanti ternyata tidak ada penantang Ahok karena kader-kader dari parpol tidak mampu untuk diajukan untuk sebagai penantangnya. Kemudian bagaimana Anda kemudian melihat implikasinya terhadap Pilgub DKI dan mungkin ke depannya di DKI ini? Ya, jadi lagi-lagi itu akan menunjukkan ya bahwa partai-partai politik ya yang begitu banyak kursinya di DPR ternyata tidak mampu menelurkan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Itu akan menjadi satu coreng muka yang boleh corengan di muka yang begitu dahsyat ya dalam artian negatif. Dan Anda juga tahu ya bahwa kalau itu terjadi pilkada DKI ternyata cuma satu pasangan, lagi-lagi mau tidak mau harus tetap dilaksanakan karena memang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal itu. Tapi lagi-lagi Anda bisa lihat ya, berarti semua partai politik di luar Nasdem dan Hanura yang sudah menentukan pilihannya itu lagi-lagi tadi saya katakan tidak mampu merekrut yang namanya kader partainya dengan baik ya, baik untuk dikader dulu, kemudian disosialisasikan bahwa dia akan menjadi calon kepala daerah di wilayah A, B, C, dan D dan sebagainya ya. Dan kemudian partai-partai ini juga begitu lamban dalam mengambil keputusan. Karena Anda tahu ya, sekarang tidak lagi bisa kemudian dikatakan bahwa ya kita punya standar operating procedure di partai kami harus bla 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 bla. Kalau itu yang kemudian dipegang terus-menerus tanpa melihat geliat dinamika politik rakyat, itu mereka akan ketinggalan. Ya, saya tidak akan mengatakan itu cuma satu partai itu PDIP, tapi partai-partai yang lain juga demikian ya. Dan Anda bisa lihat ya, berarti teman-teman yang tadi disebutkan namanya Yusril Izzah Mahendra, kemudian Sandiaga Uno, kemudian juga Adiaksa Daud atau bahkan Haji Lulung, itu kan adalah orang-orang yang selama ini pengen maju untuk jadi calon gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta, tapi tidak punya kendaraan karena mereka boleh dikatakan kalah cepat dengan teman Ahok yang mengumpulkan fotokopi KTP lebih awal. Jadi mereka tidak akan atau paling tidak sulit untuk maju menjadi calon perseorangan. Mau tidak mau mereka harus tergantung kepada partai. Nah kalau kemudian partai kemudian tidak memberikan kendaraan politik pada mereka, itu kan juga sama juga konyol begitu. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana nanti benar-benar pertarungannya seperti apa pada saat Pilgub DKI dilaksanakan tahun 2017. Terima kasih Pak Ikrar, terima kasih Pak Syarifudin sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@rpt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.